Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut data dari politik oleh Aristoteles, ya, beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain sebagainya, mereka itu punya perdebatan yang sangat-sangat sengit. Ya. Perdebatannya adalah mana yang lebih baik, sistem pemerintahan monarki, kerajaan, atau demokrasi. Jadi mereka ini ada yang pro terhadap demokrasi, ada yang pro terhadap monarki. Salah satu filsuf yang pro terhadap monarki itu adalah Aristoteles, ya, Aristoteles dan Platon, ya. Mereka berdua ini sangat pro yang namanya sistem kerajaan. Suatu negara itu harus dipimpin oleh raja yang bijaksana, ya, tidak boleh dipimpin oleh masyarakat yang SDM rendah. Itu menurut Aristoteles dan Platon ini. Kemudian di sisi lain, ya, ada filsuf yang mendukung republik dan demokrasi seperti Socrates, Demokritos, ya, yang cikal bakal daripada demokrasi itu lahir itu adalah dari seorang filsuf bernama Demokritos. Selain itu Epicurus, ya. Jadi yang tiga ini mendukung yang namanya demokrasi. Kekuatan tertinggi itu adalah berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah yang jolim. Harus di tangan rakyat. Rakyat harus berkuasa. Itu pendapat daripada kedua filsuf ini. Jadi apa kesimpulannya? Mana yang lebih baik antara negara kerajaan atau negara demokrasi? Kesimpulan daripada filsuf yang sangat terkenal ini, mereka berpandangan bahwa jika, ya, ini ada jika, ya, garis bawah, ya, jika suatu negara itu dipenuhi dengan orang-orang yang SDM rendah seperti Konoha, maka negara tersebut tidak cocok dipimpin oleh negara yang berlandaskan demokrasi atau republik. Kenapa? Karena biasanya negara yang SDM rendah itu, ya, masyarakatnya itu kurang berkesadaran. Jadi demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan, SDM tinggi, negara yang sudah berkesadaran, bukan SDM yang toksik, ya, bukan netizen toksik, bukan netizen yang suka hujat, bukan netizen yang berpikirnya itu masih pelongo-pelongo dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa, ya, masyarakat yang SDM rendah itu nggak cocok jadi negara demokrasi. Ini berdasarkan perdebatan daripada filsuf ini, ya, bukan saya ngarang sendiri, ya. Makanya saya ucapkan sumbernya tadi di atas, ya. Saya langsung memberikan sumbernya. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marahlah yang bikin sumbernya. Namun di sisi lain, ketika suatu negara itu dipenuhi oleh orang-orang yang SDM-nya tinggi, yang masyarakatnya sudah mapan, berkesadaran, nggak harus disuruh-suruh, sudah bisa buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, jarang netizen yang toksik, jarang netizen yang suka menghujat, jarang netizen yang julid, ya, netizennya tidak pelongo-pelongo, tidak ada yang namanya stunting, ya, sangat sedikit yang namanya orang-orang bodoh, ya, rata-rata orang-orang pintar, orang jenius, orang-orang cerdas, SDM-nya tinggi seperti orang-orang di negara maju. Maka negara ini sangat cocok diperintah atau dipimpin oleh seorang raja. Jadi kelihatan kan bedanya keduanya. Yang pertama tadi itu ada yang berpendapat bahwa jika suatu negara itu SDM-nya rendah, maka tidak cocok dengan berlandaskan negara demokrasi dan negara republik. Tapi kalau SDM-nya tinggi masyarakatnya, sangat cocok jadi negara demokrasi, ya. Karena apa? Karena negara ini sudah berkesadaran, sangat cocok dengan republik, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, ya. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya sangat masuk akal. Kalau kita mengatakan bahwa kekuatan tertinggi atau keputusan itu adalah, atau kekuatan terbesar itu adalah di tangan rakyat, maka ketika rakyatnya SDM rendah, bagaimana mungkin SDM rendah mengambil keputusan yang sangat-sangat penting? Coba, bagaimana mungkin? Nggak mungkin, sungguh tidak masuk akal. Justru negara yang SDM-nya tinggi itu cocok dengan negara demokrasi. Saya tidak mengatakan bahwa Konoha itu tidak cocok dengan negara demokrasi, itu lain lagi, ya, pembahasannya. Jadi kita cuma mengurai, ya, di sini mengurai perdebatan antara dua perbedaan pandangan dari seorang filsuf yang sangat-sangat jenius atau yang sangat-sangat dihormati di Eropa. Sama halnya dengan Ormas Anfaidah yang ada di Konoha yang baru-baru ini sedang
bentrok, ribut, ya, kerjanya nggak beres, nggak bermanfaat, ya, kampungan, lebay. Di Konoha itu ada banyak ormas yang wah anfaedah, sampah masyarakat, ampas. Atau kita sebut saja dengan namanya Mas Buloh, ya. Sebut saja dengan nama ormas ini dengan Mas Buloh. Sama seperti lagu Mas Buloh, ya, gitulah, ya. Mas Buloh, ya. Ini bukan nama sebenarnya, tapi hanya sebut saja dengan ormas Mas Buloh. Ormas Mas Buloh ini sangat anfaedah di Konoha, sangat meresahkan, ya. Kerjanya cuma tawuran, ribut, ya, merusak fasilitas masyarakat, ya, nggak ngebantu masyarakat. Kalau ada hajatan, mereka ini si paling cepet, ya, gercep, ya, kalau ada hajatan. Mereka ini punya pasukan yang bernama Kopasjat, Komando Pasukan Hajatan, Kopaskir. Komando pasukan parkir. Jadi mereka ini punya komando, punya pasukan khusus gitu, mencium gitu, di mana aroma rendang, di mana aroma parkir, mereka sudah mencium, ya, guys. Jadi benar-benar anfaedah. Ormas anfaedah. Sebut saja dengan ormas Mas Buloh, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ormas-ormas anfaedah ini dibiarkan di Konoha? Ini adalah pertanyaan saya zaman dulu, ya. Kenapa sih ormas-ormas anfaedah ini dibiarkan oleh masyarakat? Salah satu alasan, bukan masyarakat, maksudnya pemerintah. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu kenapa ormas-ormas anfaedah ini, sebut saja namanya Mas Buloh ini, kenapa anfaedah? Apa alasannya? Dan kenapa dibiarkan oleh pemerintah? Karena pemerintah takut terhadap ormas-ormas ini. Ormas ini kan sebenarnya preman berkedok agama kan sebenarnya. Ada ormas agama, ada ormas ya biasa gitu, umum, ada ormas ya banyaklah namanya, ya, ada ormas untuk tawuran gitu. Sama seperti geng motor juga sebenarnya ormas berkedok motor, ya. Ya, ada banyak seperti itu di Konoha. Jadi kenapa pemerintah malas membubarkan atau takut membubarkan? Karena mereka butuh ormas saat kampanye. Pemerintah itu butuh ormas, presiden itu butuh ormas saat kampanye, butuh suaranya. Jadi kalau ini dibubarkan, nanti mereka diganyang, guys, ya, dikata-katain oleh ormas-ormas ini. Awas lu, ya, presiden, ya, awas lu, nanti 2 periode lu bakal selesai, ya. Jadi itulah alasannya kenapa negara demokrasi itu, ya, negara yang berkesadaran, negara yang masyarakat itu SDM tinggi. Jadi kalau misalnya susah arahin seperti banyak ormas-ormas anfaedah, ormas-ormas pengangguran, ya, maka negara tersebut akan menuju kehancuran. Ke jurang kehancuran. Jadi kalau boleh jujur, ya, Konoha itu sebenarnya kalau boleh jujur, ya, saya tidak mengatakan Konoha harus ganti sistem pemerintahan, enggak cocok dari demokrasi. Karena apa? Karena kondisi masyarakatnya enggak cocok, guys, enggak cocok. Dan yang lebih parahnya lagi, ya, kalau ormas ini dipersenjatai, di Konoha sudah mulai ada seperti ini, saya melihat. Ada ormas yang dipersenjatai, dan ini sangat berbahaya sekali, seperti yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah itu kan banyak kan ormas-ormas yang dipersenjatai. Ada nama-namanya, itu nama-nama organisasi terlarang. Nanti cari sendiri, ya. Saya bisa nyebut di sini karena kena bandnya sama YouTube nanti, karena YouTube sangat sensitif, guys. Jadi ormas-ormas seperti ini, ya, ormas anfaedah ini bisa merongrong suatu negara. Mereka ini berkedok, berlindung di balik agama, berlindung di balik demokrasi. Mereka ini memanfaatkan kelemahan demokrasi seperti ini. Kalau misalnya pemerintah ngomong, kalian harus bubar dan lain sebagainya, maka mereka akan mengatakan, oh, pemerintah jolim, anti demokrasi, oh, pemerintah jolim, dasar pemerintah, laknat, sialan, ya. Kita akan bubarkan pemerintah jolim. Jadi mereka ini sebenarnya biasanya berkedok agama. Premanisme dibalut dengan agama. Itulah ormas agama. Dan kenapa Timur Tengah itu hancur? Karena apa? Karena ormas-ormas seperti ini dipersenjatai. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak sadari. Ini akan merongrong persatuan dan kesatuan. Orang-orang seperti ini sebenarnya yang menghancurkan Konoha. Orang-orang seperti ini.
Jadi ormas itu ya sama seperti simbiosis mutualisme sebenarnya dengan pemerintah. Pemerintah kalau misalnya ngomong kita bubarkan ormas, nggak ada tuh. FPI sekarang masih ada sampai sekarang. Cuma siapa yang bubarin FPI? Nggak ada. Ya dibubarin, ganti lagi namanya. Harusnya kan kalau diganti lagi namanya kan jangan dong, nggak usah. Jadi inilah bumerang kalau demokrasi. Kalau misalnya di pemerintah ngotot, ya bubarkan FPI persadaran sekarang ini, maka pemerintah akan diganyang, pemerintah akan dikudeta, dihancurkan, digoyang terus. Dan SDM rendah yang ada di Konoha ini ya, netizen SDM rendah juga ikut-ikutan gitu, membantu ya premanisme yang berkedok agama seperti ini. Nggak mikir, konyol. Mereka ikut-ikutan gitu kemana, misalnya kayak ikan ya, kemana ormas berkedok agama ini pergi ke situ ngikut tanpa tahu tujuannya apa gitu. Tapi kan ngapain kalau lu mau pemerintah lu bagus ya, dimulai daripada masyarakatnya ya, masyarakatnya dulu, karena pemerintah itu adalah produk dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tukang ngibul ya, tukang bohong, tukang malas, pemerintahnya juga gitu. Itu adalah gambaran, guys. Itu gambaran. Sungguh mustahil kalau masyarakatnya baik semua, bagus semua, SDM-nya tinggi, tapi pemerintahnya SDM rendah. Nggak mungkin, sungguh nggak mungkin. Itu mustahil. Jadi fondasinya itu di masyarakat kita dulu, SDM kita benahi dulu. Makanya saya sering bikin konten seperti ini, bukan karena saya pengen dapat AdSense, enggak. Saya udah berkecukupan karena saya peduli dengan negara ini, adalah kontribusi saya terhadap negara ini ya. Ya, ini adalah kontribusi saya karena saya punya pendidikan yang lumayan ya, mengenyam pendidikan sarjana. Jadi sia-sia kalau saya tidak share di media sosial, karena media sosial itu kan sekarang ini digempur oleh apa? Digempur oleh ya ormas-ormas seperti ini yang dipersenjatai, dan pemerintah membiarkan, didiamkan. Ya, pemerintah santai-santai aja, nggak mikir seperti yang terjadi di Timur Tengah ya. Harusnya kan mikir dong seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah itu hancur, lebur, berantakan? Ya, kenapa? Karena ormas yang dipersenjatai, berkedok demokrasi. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, Konoha itu nggak cocok negara republik dan negara demokrasi, nggak cocok banget. Kalau boleh jujur, Konoha itu butuh pemimpin yang bertangan besi, otoriter tapi baik ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan data yang saya ambil dari perdebatan antara filsuf Yunani Socrates, Plato, Demokritus dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana solusi biar ormas-ormas anfaedah seperti ini tidak ada? Karena ormas-ormas anfaedah ini juga yang mempengaruhi kenapa banyak tukang parkir liar di Konoha. Tukang parkir liar itu mereka mengandalkan ormas-ormas anfaedah seperti ini. Kalau misalnya kita ngelawan tukang parkirnya, mereka akan mengadu ke ormas-ormas anfaedah ini. Susah emang meluruskan hal ini ya, mencari solusi. Pemerintah juga sebenarnya dilema ya. Saya tidak menyalahkan pemerintah ya. Kalau saya pemerintah juga saya pasti dilema ya. Kalau saya kerasin nanti dibilang pemerintah jolim, kalau saya biarkan dibilang saya nggak kerja gitu. Jadi serba salah emang. Lalu bagaimana solusinya? Solusi daripada mengatasi ormas-ormas anfaedah ini, solusinya cuma dua. Yang pertama, naikkan SDM bangsa. Yang pertama, naikkan SDM bangsa. Yang kedua, jadilah negara sekuler. Nggak ada cara lain selain negara sekuler dan SDM. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa ya coba kita naikkan SDM bangsa melalui makan siang gratis misalnya, apakah itu sangat berefek? Ya ada efeknya, tapi sangat sedikit, nggak terlalu banyak. Paling efeknya 5-10% doang, nggak terlalu berefek sama sekali. Karena apa? Karena stunting itu kan tidak bisa diatasi kalau misalnya sudah sekolah SD, nggak bisa. Yang dapat makan siang gratis itu kan cuma SD kan biasanya ya. Sementara stunting itu kan dari semenjak kita bayi hamil ya, terus lahir ke dunia 3 bulan. Nah, cara mengatasi stunting di situ. Kalau kekurangan gizi di saat bayi si ibunya mengandung atau bayinya baru lahir, kekurangan gizi
tidak dikasih susu yang bagus baru lahir 3 bulan ke dunia misalnya, maka akan terjadi stunting. Ya, dan berita yang paling mengerikannya lagi adalah ternyata menurut data 1 dari kurang lebih 5 bayi yang ada di Konoha itu pernah sampai 1:3 ya. Jadi 1 orang, kalau nggak salah tahun 2009 atau tahun 2019 itu ya, 1 bayi yang lahir itu stunting ya, 1:3. Jadi kalau misalnya ada netizen nih, ada 3 orang, nah 1 orang itu pasti stunting. Pantesan banyak netizen Konoha itu toxic ya, karena nggak nyambung gitu, yang di komen apa, yang dibalas apa. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang stunting ya, biasanya tidak punya nalar yang tinggi, tidak punya pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Anti kritik, biasanya orang stunting itu anti kritik. Kalau dikritik itu akan membabi buta, dihujak mati-matian, kita dirujak mati-matian dan lain sebagainya. Jadi itu solusi yang pertama. Kalau solusi yang kedua itu negara sekuler. Banyak kok negara muslim yang jadi negara sekuler seperti Turki, Azerbaijan. Apakah mereka itu orang tidak beragama? Enggak. Mereka hanya menjadikan agama itu di dalam hati, di tempat yang suci, di dalam hati, privasi, nggak usah digembur-gemborkan, nggak usah ria gitu ya. Jadi menurut saya itu negara sekuler itu lebih baik. Kalau kita nggak mau jadi negara kerajaan ya, negara sekuler lebih baik. Sekularisme memisahkan, jangan digabung-gabungkan ya. Ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau ormasnya banyak anfaedah seperti itu? Mereka memanfaatkan apa? Memanfaatkan demokrasi dan agama. Banyak ormas berkedok agama, banyak banget ya berkedok agama. Premanisme berkedok agama, yaitu ormas menggunakan simbol-simbol agama. Tapi mereka itu sebenarnya bukan orang yang beragama. Mereka itu adalah orang yang sangat brutal. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, yang ada rencana masuk ormas nggak jelas itu, jangan. Karena saya tahu penonton video ini banyak kan cowok ya. Jadi channel ini seperti channel STM ya. Banyak kan cowok. Itu solusi dari saya ya. Tapi jangan terlalu bulat apa yang saya katakan ya. Jangan memberikan otoritas kepada orang lain, termasuk saya ya. Carilah kebenaran yang sesungguhnya. Kemandirian intelektual itu ada pada diri kita, bukan orang lain. Oke? Saya Ray Konoha, salam rasional.